Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita hening sejenak menyiapkan hati dan budi kita untuk mengawali acara mimbar Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang bertatah dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu di tanah Banten ini. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar telinga kami mampu mendengar, budi kami mampu memahami, dan hati kami mampu menghidupi sabda-Mu yang akan kami renungkan. Layakkanlah kami untuk menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang hidup, seperti Maria Magdalena yang Kau sapa secara personal. Biarlah sabda-Mu hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap berbahagia dalam iman, teguh menghadapi ketidakadilan, dan berani untuk terus mengasihi sesama kami tanpa batas. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa-Mu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, renungan hari ini dengan judul Sapaan yang Mengubah Dunia. Salam damai sejahtera bagi seluruh umat Katolik di Provinsi Banten. Hari ini, Minggu 22 Maret 2026, Gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita merayakan Allah yang bukan kesendirian yang beku, melainkan Allah yang adalah persekutuan kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya misteri agung Tritunggal ini dengan kisah Maria Magdalena di depan kubur kosong yang telah kita dengarkan dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 16 sampai 18 tadi? Dan apa relevansinya bagi kita yang hidup di tengah dinamika masyarakat Banten yang majemuk, terkadang penuh tantangan, ketidakadilan, bahkan gesekan sosial? Pertama-tama kita lihat beberapa poin yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, panggilan personal dalam komunitas ilahi. Injil hari ini
dibuka dengan momen yang sangat intim. Maria Magdalena berdiri menangis. Dunia di matanya runtuh. Ketidakadilan telah menang. Gurunya dibunuh dan kini jenazahnya pun hilang. Namun dalam kegelapan itu, sebuah suara memecah kesunyian. Maria. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, Santo Agustinus dari Hippo dalam risalahnya The Trinity mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada 3 hal. Dia yang mengasihi, Bapa, Dia yang dikasihi, Putra, dan kasih itu sendiri, Roh Kudus. Ketika Yesus menyapa Maria, seluruh dinamika kasih Tritunggal itu hadir. Yesus yang adalah Putra menyapa dengan kasih yang berasal dari Bapa melalui daya hidup Roh Kudus yang membangkitkan harapan. Bapa Gereja kita, Santo Yohanes Chrysostomus, menekankan bahwa Yesus tidak menyapa dengan gelar formal, melainkan dengan nama baptisnya. Ini mengajarkan kita bahwa di tengah struktur sosial yang mungkin tidak adil, di mana kita sering hanya dianggap sebagai angka atau objek, Allah Tritunggal mengenal nama kita satu persatu. Umat Katolik di Banten diajak untuk menyadari bahwa identitas sejati kita bukan ditentukan oleh perlakuan dunia, melainkan oleh sapaan Allah yang memanggil kita anak. Nah, poin yang kedua, noli me tangere, melepaskan untuk mewarta. Ayat 17 sangat menarik. Janganlah engkau memegang aku. Noli me tangere. Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa Yesus ingin Maria melepaskan cara pandang lama yang hanya bersifat jasmani. Yesus ingin Maria naik ke level iman yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks Hari Raya Tritunggal, perintah ini adalah ajakan untuk masuk ke dalam tarian ilahi, ya, perikoresis. Kita tidak boleh mendekap berkat Tuhan hanya untuk diri sendiri. Kita tidak boleh menjadi sebuah komunitas Katolik yang eksklusif atau menutup diri di dalam gereja atau tembok paroki. Kita harus bergerak keluar. Kita harus berani keluar. Bagi umat di Banten, ungkapan jangan memegang aku berarti jangan memenjarakan iman kita hanya dalam ritus. Iman harus diterjemahkan menjadi tindakan sosial. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, Santa Teresa dari Avila pernah berkata, Tuhan tidak memiliki tangan di dunia sekarang selain tanganmu. Tritunggal adalah komunitas yang terbuka, maka gereja di Banten pun harus menjadi komunitas yang terbuka bagi sesama tanpa memandang bulu, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang sekat atau batas. Poin kedua, menghadapi ketidakadilan dengan kegembiraan iman. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, kita hidup di dunia yang sering kali tidak ramah. Ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, hingga ujaran kebencian mungkin menjadi santapan harian. Bagaimana kita harus beraksi?
Maria Magdalena menghadapi ketidakadilan terbesar dalam sejarah, dalam hidupnya. Penyaliban sang kebenaran. Namun setelah bertemu Kristus, ia tidak pulang dengan dendam. Ia tidak merencanakan pemberontakan untuk menghancurkan para imam, kepala, atau tentara Romawi. Ia pulang dengan satu kalimat. Aku telah melihat Tuhan. Inilah sumber kebahagiaan iman. Kebahagiaan kita bergantung pada situasi eksternal. Apakah orang baik pada kita atau tidak? Tetapi pada kepastian bahwa Kristus telah menang atas maut. Santo Fransiskus dari Sales mengingatkan, seorang santo yang sedih adalah santo yang menyedihkan. Jika kita benar-benar mengimani Allah Tritunggal yang adalah sumber sukacita, maka kegembiraan kita harus menjadi perlawanan paling elegan terhadap ketidakadilan. Ya, perlawanan yang paling elegan terhadap ketidakadilan. Sekali lagi saya tegaskan, kegembiraan kita harus menjadi perlawanan paling elegan terhadap ketidakadilan. Orang yang bahagia dalam Tuhan tidak akan mudah terprovokasi oleh kebencian, oleh ketidakadilan. Bagian ketiga, mengasihi musuh dan mendoakan pembenci. Tema yang paling menantang dari permintaan ini adalah bagaimana kita mendoakan para pelaku ketidakadilan. Mari kita meneladani Santo Stefanus atau Santo Yohanes Paulus II yang mengampuni penembaknya. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka melihat dunia melalui kacamata Tritunggal. Mereka sadar bahwa mereka yang membenci sebenarnya sedang menderita karena mereka jauh dari kasih Allah. Para bapak gereja sering menyebut bahwa kebencian adalah penyakit jiwa. Jika kita membenci balik, kita tertular penyakit yang sama. Dengan mendoakan mereka yang membenci umat Katolik di Banten, kita sebenarnya sedang memohon kepada Roh Kudus untuk melakukan operasi jantung spiritual bagi mereka. Santa Teresa dari Lisieux mengajarkan jalan kecil, melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Saat kita dihina, balaslah dengan senyum dan doa dalam hati. Itu adalah bentuk pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal. Kita menunjukkan bahwa Allah kita lebih besar daripada kebencian mereka. Dan bagian poin yang terakhir, pesan kepada umat Katolik di Provinsi Banten. Banten adalah tanah yang kaya sejarah dan budaya. Sebagai bagian integral dari masyarakat Banten, umat Katolik dipanggil untuk menjadi garam yang tidak asin bagi diri sendiri. Kaitan dengan Injil Yohanes bab 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Tugas kita di Banten bukan sekedar beragama, tetapi menjadi saksi. Menjadi saksi berarti tetap jujur di tengah sistem yang korup. Itu adalah bentuk wujud penghormatan kepada Allah Bapa yang Maha Adil. Tetap rendah hati dan melayani tengah kesombongan. Ini adalah bentuk wujud peneladanan kepada Allah Putra. Dan tetap membawa damai di tengah konflik. Ini adalah wujud keterpimpinan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, marilah kita pulang ke rumah masing-masing dengan semangat Maria Magdalena. Jangan biarkan ketidakadilan merampas kebahagiaanmu. Jangan biarkan kebencian orang lain menentukan siapa dirimu. Ingatlah sapaan Yesus. Dia memanggil namamu. Dia mengutusmu ke tengah masyarakat Banten untuk menjadi duta kasih-Nya. Mari kita tutup renungan ini dengan doa yang diajarkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu
Di mana ada kebencian, biarlah aku menaburkan kasih. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati setiap keluarga, usaha dan pelayanan kita di tanah Banten yang kita cintai ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.